Oke, pada sesi hari ini kita akan melanjutkan sedikit tentang relasi sudut dan tentang identitas trigonometri ya. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari relasi sudut untuk sudut 180 dan 360. Sekarang untuk yang 90 derajat dan 270 derajat. Rumusnya seperti ini ya. Sin ini cos 90 kurang alfa dan 90 kurang alfa. Ini sin 90 tambah alfa, cos 90 tambah alfa, dan 90 tambah alfa. Nah, perbedaannya dengan yang 180 maupun 360, di sini terlihat bahwa kalau dia sin, dia berubah jadi cos, kalau dia cos berubah jadi sin, kalau tan berubah menjadi cot. Nah, untuk tanda plus maupun minnya ini ya, ini sama dengan yang di 180 maupun 360 itu tergantung letak kuadrannya. Ini misalnya 90 dikurangi apa, berarti sudutnya berletak di kuadran 1. Sin bernilai positif, cos bernilai positif, tan bernilai positif. Kalau 90 tambah alfa berarti letak kuadrannya di kuadran kedua ya. Dengan catatan alfanya ini di antara 0 sampai 90. Misalnya kalau 90 tambah 10 menjadi 100 ya, letaknya di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua berarti sin positif, cos negatif, tan negatif. Sama halnya dengan 270 ya. Sama seperti 90, kalau dia sin menjadi cos, tan cos menjadi sin, tan menjadi cot. Ini juga sama, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot. Untuk tandanya, di kuadran keberapa ini? Karena 270 dikurang alfa berarti letaknya di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif adalah tan. Sin dan cos bernilai min. Kalau 270 tambah alfa letaknya di kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif adalah cos ya. Jadi sin bernilai negatif, tan pun bernilai negatif. Ini negatif ya. Ini kurang tanda ini. Nah, contoh cos 120 sama dengan ya, kita menggunakan relasi yang 90 ya. 120 itu adalah 90 ditambah 30. Nah, karena dia menggunakan 90, cosnya berubah menjadi sin. Kenapa ini min? Karena 120 di kuadran kedua. Hasilnya min setengah. Nah, bisa kita bandingkan kalau menggunakan 180 ya. Kalau kita menggunakan 180, 120 itu adalah 180 dikurangi 60. Nah, 120 di kuadran kedua min cos 60, hasilnya juga sama min setengah. Jadi kita bisa menggunakan 90 maupun 180. Untuk 270 juga sama penerapannya ya. Nanti yang lebih mudah tentu kita menggunakan yang 180 dan 360. Karena kita tidak perlu mengubah dari cos menjadi sin gitu ya. Namun nanti mungkin beberapa soal di identitas bisa rumusnya menggunakan yang 90 tambah alfa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan identitas trigonometri. Nah, kamu bisa lihat di buku ya, di buku sudah ada, pembuktiannya pun sudah ada. Ini saya hanya menuliskan kembali yang di buku ya. Ini ada 4. Yang pertama, sin alfa per cos alfa itu nilainya sama dengan tan alfa. Yang kedua, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Misalnya ya, kalau pakai nanti kamu bisa coba ganti sudutnya dengan 30 atau 45, hasilnya akan 1. Yang ketiga, cot kuadrat alfa ditambah 1 itu nilainya sama dengan kosekan kuadrat alfa, atau kosekan kuadrat alfa dikurangi cot kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi ini cotnya dipindah ruas ya, menjadi kosekan dikurangi cot. Yang keempat, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, atau sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 1. Ini dengan memindahkan tan kuadratnya ke ruas ini ya, menjadi sekan kuadrat dikurangi tan kuadrat alfa. Oke, contoh ya. Nah, inilah soal di halaman 182 nomor 6 ya. Ini di halaman 182 nomor 6 di buku ya. Nah, disuruh menyederhanakan. Nah, kamu bisa lihat juga sambil menonton sambil melihat di buku ya. Nah, yang pertama disuruh menyederhanakan tan x tambah sekan x dikali tan x kurang
sekan X. Nah, ini dikalikan ya. Tan X kali tan X, tan kuadrat X. Kemudian kali sekan, tan min sekan X kali tan. Ini kali ini juga plus sekan tan, jadi hasilnya 0 ya. Sehingga tersisa tinggal sekan kali min sekan kuadrat. Nah, tan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di identitas ya. Di identitas itu adalah sekan kuadrat kurang tan kuadrat sama dengan 1. Sekarang di sini sekan kuadrat kurang tan. Jadi kita keluarkan minnya. Oh, ini ya, kita keluarkan minnya menjadi min sekan kuadrat kurang tan kuadrat. Sekan kuadrat kurang tan kuadrat itu dari identitas hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga ini hasilnya adalah min 1. Tanya nomor B ya, 1/1 plus cos X tambah 1/1 min cos X. Nah, karena ini pecahan tentu hal yang pertama dilakukan adalah menyamakan penyebut. Jadi 1 dikalikan dengan 1 min cos X. 1 ini dikalikan dengan 1 plus cos X. Sehingga 1 min cos X ditambah 1 plus cos X. Per penyebutnya ini dikalikan. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Min cos tambah cos 0. Jadi sisanya 2. Kemudian 1 plus cos kali 1 min cos. Hasilnya adalah 1 kurang cos kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Dari ini ya. Dari identitas yang kedua. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat 1. Jadi kalau cosnya pindah, 1 kurang cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Nah, 1 kurang cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X. Nah, tugas kalian sekarang ada lanjutkan nomor C dan D ya, kerjakan sebagai latihan, boleh di buku catatan, boleh di buku latihan. Nanti akan Pak minta buktinya ya, tapi tidak hari ini. Karena kasihan kalian terlalu banyak tugas ya. Tapi yang penting kalian belajar, jangan hanya sekedar ditonton. Oke, itu untuk pertemuan kali ini ya. Nanti silakan kalian latihan mandiri. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya langsung ya. Nah, selain C dan D, kamu juga bisa mengerjakan soal-soal yang lain di buku ya. Oh, dan juga nanti kita akan segera mengadakan ulangan. Jadi persiapkan diri dengan baik. Terima kasih.